Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya pada video pembahasan soal tryout atau USBN Bahasa Indonesia yang part kedua ini ya, untuk nomor 11 sampai 20. Untuk teman-teman yang belum menonton part satunya yaitu nomor 1 sampai nomor 10, silakan tonton terlebih dahulu. Baik, kita pembahasan nomor 11. Nah, kita lihat ini ada kutipan teks sastra. Nah, ini adalah puisi. Kita harus mencari makna simbol ya, makna simbol dari kata langit yang bercatur miring terdapat pada kutipan teks puisi tersebut adalah. Nah, oke, makna simbol ini adalah kata-kata tertentu yang mewakili suatu hal yang ingin disampaikan. Biasanya makna simbol ini atau berlambang ini bisa berupa benda, warna, langit, bunyi, dan suasana. Oke, ini kata langit. Nah, di sini ada kata sangkar bersih, kemudian ada kata Raja Wali, yaitu burung Raja Wali. Nah, yang berarti kita sudah menerka atau menggambarkan bahwa burung yang di dalam kandang ya. Sedangkan burung Raja Wali itu harusnya terbang bebas di langit. Ya, maka ada istilah pacar langit. Ya, maka langit ini menggambarkan bisa apakah ketinggian, kebebasan, kelapangan, keberanian, dan kehebatan. Mana yang paling tepat? Karena dalam puisi ini adalah burung yang dalam sangkar besi atau di kandang, maka langit ini menggambarkan kebebasan. Ya, jadi jawabannya yang B. Mudah ya. Nomor ke-12. Ya, maksud kalimat. Ya, maksud kalimat ini adalah dalam suatu kalimat. Karena ya, setiap kalimat memiliki maksud tertentu yang dibentuk antar kata di dalam kata itu. Istilahnya ada kata-kata dalam teks, ya, kemudian kita harus mengartikan dengan kata-kata lainnya, namun maknanya tetap sama. Oke, maksud kalimatnya agar seorang yang hidupnya senang tetapi tidak puas, hendaklah menyadari bahwa ada orang yang hidup dalam kesusahan. Ya, dalam kutipan tersebut adalah kalimat bernomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Oke, kita lihat nomor 1 dulu. Ketika kau merasa hidupmu menyakitkan dan merasa muak dengan semua penderitaan, maka itu saatnya kau harus melihat ke atas. Pasti ada kabar baik untukmu, janji-janji masa depan. Dan sebaliknya, ketika kau merasa hidupmu menyenangkan dan selalu merasa kurang dengan semua kesenangan, maka itulah saatnya kau harus melihat ke bawah. Pasti ada yang lebih tidak beruntung darimu, hanya sesederhana itu. Dengan begitu kau akan selalu bersyukur. Oke, ini sudah jelas di kalimat kedua ya. Karena ada kata seseorang yang hidupnya senang, di sini juga menggambarkan itu, merasa hidupmu menyenangkan ya, tetapi tidak puas, artinya selalu merasa kurang. Hendaklah menyadari bahwa ada orang yang hidup dalam kesusahan. Semua kesenangan, saatnya kau harus melihat ke bawah, yang artinya ada orang yang dalam hidup kesusahan. Maka jawabannya yang B ya. Jawabannya yang B. Oke, mudah ya untuk menentukan maksud kalimat. Baik, nah, ini kalimat nomor 13, yaitu kita membahas kalimat bermajas. Oke, kita hanya perlu mencari kalimat bermajas, kita tidak perlu mengartikan apa majas itu, jadi ini cukup mudah. Nomor 1, ibu bangun Noni dan segera ke kamar mandi. Tidak ada kalimat atau bermajasnya. Lalu kedua, setelah mandi dan sarapan, Noni berangkat ke sekolah diantar ayah, sekalian ayah berangkat kerja. Tidak ada. Yang ketiga, sementara ibu tetap di rumah, tidak ada juga. Ayah sebagai tulang punggung keluarga kami. Nah, ini ada kata tulang punggung, maka ini sudah pasti kalimat yang bermajas, maka kita pilih nomor 4, yang berarti jawabannya yang D. Gampang ya.
Oke, nomor ke-14, nilai moral ya. Artinya nilai moral itu yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, tingkah laku, baik itu tingkah laku yang buruk ataupun yang baik. Oke, kita lihat. Seorang lelaki sejati adalah seorang yang melihat yang pantas dilihat, mendengar yang pantas didengar, merasa yang pantas dirasa, berpikir yang pantas dipikir, membaca yang pantas dibaca, dan berbuat yang pantas dibuat. Karena itu, dia berpikir yang pantas dipikir, berkelakuan yang pantas dilakukan, dan hidup yang sepantasnya dijadikan kehidupan. Perempuan muda itu tercengang. Hanya itu, seorang lelaki sejati adalah seorang lelaki yang satu kata dengan perbuatannya, orang yang konsekuen, lebih dari itu, seorang yang bisa dipercaya. Semuanya. Perempuan muda itu terpesona, maka nilai moralnya adalah yang A. Ya, kenapa? Karena kata-kata kuncinya terdapat di sini. Seorang konsekuen dalam bertindak. Konsekuen dalam bertindak berarti ia telah melihat atau melakukan hal ini gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke, nomor 15 kalimat fakta. Ya, kita cari dulu apa sih kalimat fakta itu dengan ciri-cirinya. Yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang kedua, berisi data-data yang bersifat kuantitatif yaitu angka, serta kualitatif yang bersifat pernyataan. Oke, itu kedua. Nah, yang ketiga, mempunyai data yang akurat baik berupa waktu, tanggal, tempat, atau peristiwa. Yang keempat, dikumpulkannya dari berbagai narasumber terpercaya. Yang kelima, bersifat objektif. Yang keenam, dapat menjawab rumus dari pertanyaan 5W plus 1H. Yang ketujuh, menyatakan kejadian yang sedang atau yang telah dan pernah terjadi. Oke, sekarang kita baca. Kalimat pertama, kami merencanakan akan mencetuskan program desa bebas api. Nah, di sini ada kata merencanakan akan mencetuskan, ya berarti belum terjadi. Ya, artinya masih opini, masih rancangan, berarti belum terjadi. Ya, artinya kalimat nomor 1 bukan kalimat fakta. Oke, kalimat yang kedua. Hal tersebut akan diluncurkan pada tahun depan. Nah, bisa saja undur, bisa saja lebih maju. Dan maka kalimat kedua juga belum terjadi. Atau maka kalimat kedua bukan kalimat fakta. Yang ketiga, yang telah dikembangkan yaitu program desa bebas api, sehingga telah banyak desa dan pemangku kepentingan yang bergabung dan mendapatkan pelatihan untuk menghentikan praktik-praktik tebang bakar serta mengedukasi tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari pembakaran ilegal tersebut terhadap lingkungan sekitar dan iklim global. Oke, ini ada kata yang telah dikembangkan, berarti ini merupakan kalimat fakta karena menggunakan kata telah, berarti sudah dilakukan, gitu ya. Maka kita langsung pilih kalimat fakta yang tepat adalah yang C. Oke, nomor selanjutnya nomor ke-16, yaitu konflik yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut. Oke, konflik itu kan sesuatu keinginan yang berlawanan, ya, artinya dua keinginan yang berlawanan. Kemudian bisa juga tidak adanya kesepakatan ego dari satu pihak dengan pihak yang lainnya. Oke, di sini kita lihat konfliknya apa dari teks ini. Barangkali karena hawa panas yang tak mau menguap dari kamar-kamar sempit yang dimuati 7 anak, ya. Barangkali lantaran mertua makin cerewet karena gerah. Barangkali karena musim kemarau terlanjur berkepanjangan. Kampung kami menjadi sangat tidak enak setelah bulan Maret sampai September. Tidak ada yang betah di rumah dan makin menyusahkan karena tak ada hiburan di luar. Ada kalanya biduanita organ tunggal meliuk-liuk seperti belut sawah di atas panggung berhias pelepah kelapa
di pinggir-pinggir pantai, lebih menyanyikan maksiat daripada lagu, tapi itu hanya lama-lama sekali. Pun kalau harga timah sedang bagus, ya amat jarang bagus. Oke. Konfliknya kita lihat yang A, rasa bosan tidak ada orang yang dapat menghibur hati selama berada di rumah. Ya, ini bisa jadi. Bukan karena bosan juga, tapi karena hal-hal yang lainnya juga. Lalu perasaan tidak betah tinggal di rumah karena kondisi rumah yang tidak kondusif. Ya, ini menjelaskan kalau keadaan rumahnya itu tidak kondusif. Ya, karena hawa panas, ya, kemudian mertua cewek, musim kemarau, dan lain sebagainya. Nah, maka konflik yang paling tepat yang B. Langsung kita jawab. Tidak perlu kita melihat C dan D lagi karena sudah pasti tidak tepat. Oke, nomor ke-17 ya. Oke, keterkaitan isi kutipan cerpen dengan kehidupan nyata atau sehari-hari. Oke, tidak ada galeri seni, gedung bioskop, kafe-kafe, atau pusat perbelanjaan untuk dikunjungi. Yang sedikit menarik perhatian hanya sebuah jam besar di tengah kota dan jam itu sudah rusak selama 46 tahun. Jarum pendeknya ngerem mendadak di angka 5, jarum panjangnya mengembuskan nafas terakhir di pelukan angka 12. Jarum detik telah minggat dengan perempuan lain tak tahu kemana. Melihat jam itu sejak kecil aku punya firasat bahwa nanti jika dunia kiamat, kejadiannya akan tepat pukul 5. Ya, A. Kekaguman seseorang ketika menemukan atau melihat peninggalan zaman dahulu di suatu tempat. Ini tidak mengagumkan, tidak ada kata kekaguman. Ya. Yang B, ditemukan peninggalan zaman dahulu yang tidak dipelihara dengan baik atau disia-siakan. Yang bisa jadi ya, karena jam ini menandakan bahwa peninggalan zaman dahulu, kemudian dijelaskan bahwa jam besar itu tidak dipelihara dengan baik. Dan C, di setiap daerah atau wilayah terdapat peninggalan zaman dahulu yang sangat unik. D, seseorang selalu mengenang perjuangan bangsa melalui peninggalan sejarah yang tidak. E, sebuah jam besar ditemukan di beberapa wilayah di tengah kota di Indonesia. Ini juga tidak. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B, karena berkaitan ya. Oke, nomor ke-18. Bukti nilai budaya dalam kutipan cerpen tersebut adalah kalimat per nomor. Nilai budaya itu kan adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan warga dalam suatu masyarakat gitu ya. Oke, kita lihat nomor 1. Namun tak pernah kami risaukan semua itu sebab kami punya sebuah museum. Dan museum kami adalah museum yang paling hebat di dunia ini. Tak ada yang bisa menandinginya sebab ia museum sekaligus kebun binatang. Baiklah, mari bicara soal museum. Di sana ada sebuah ruangan yang jika dimasuki harus membuka sandal dan mengucapkan Assalamualaikum demi menghormati tombak-tombak karatan peninggalan para leluhur bala antah berantah. Oke, ini mendekati ya. Bahwa ada nilai budaya di situ. Di uang kecil diselipkan ke dalam kotak di samping tombak-tombak itu dapat menyebabkan pendermanya awet muda dan enteng jodoh. Oke, sudah jelas. Ini kalimat 4, 5 merupakan nilai budaya karena sudah atau merupakan adat dari masyarakat kita. Jawaban bukti nilai budaya ini paling jelas yang ada yang E. Jawaban tepat yang E. Oke, bukti latar suasana sakral. Ada di 1, 2, 3, 4, dan 5, berarti 6 kita tidak perlu membacanya. Dan ini masih berhubungan dengan teks sebelumnya ya. Jadi kita melihat bukti latar suasana di antara di kalimat keempat dan kelima. Nah, karena 1, 2, 3 ini tidak termasuk, tidak ada latar suasananya. Ya, di kalimat keempat dulu ya. Oke, kalimat keempat. Di sana ada sebuah ruangan yang jika dimasuki harus membuka sandal dan mengucapkan salam demi menghormati tombak-tombak karatan peninggalan para luhu balang antabrata. Uang kecil diselipkan ke dalam kotak di samping tombak-tombak itu dapat menyebabkan pendermanya awet muda dan enteng jodoh.
Nah, di antara kalimat 4 dan 5 mana yang paling tepat yang terdapat di latar suasana sakralnya? Nah, itu adalah yang D. Ya. Sebelum masuk ruangan, kita harus buka sandal dan mengucapkan Assalamualaikum. Nah, demi menghormati tombak-tombak aratan itu, yaitu adalah suasana sakral. Jadi jawabannya yang D, atau di kalimat nomor keempat. Oke, nomor terakhir yaitu nomor ke-20. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang, ya, bagian di sini berarti ya. Dalam paragraf tersebut adalah, ya, kita baca dulu teksnya. Suatu hari Rudi malas berangkat sekolah karena dia belum menyelesaikan PR-nya. Biar tidak sendiri dimarahi guru, dia mengajak Juki untuk membolos. Akan tetapi, keesokan harinya saat dia dan Juki dipanggil wali kelas, Rudi malah mengatakan bahwa dia diajak Juki untuk membolos, tujuannya agar dia selamat dari hukuman, atau setidaknya wali kelas akan menyalahkan Juki dan tidak disalahkan. Dia titik-titik dari kesalahan yang dilakukan. Oke, yang A. Dia angkat tangan. Dia cuci tangan. Dia berpaku tangan. Dia berat tangan. Dia tangan hampa. Nah, untuk memastikan kata ini kata yang tepat, kita artikan dulu. Oke, angkat tangan itu kan berarti menyerah, ya. Sedangkan cuci tangan itu berarti tidak ikut campur. Nah, yang C, berpangku tangan berarti tidak berbuat apa-apa. Kemudian berat tangan berarti juga tidak melakukan apa-apa atau bermalas-malasan, ya. Kemudian yang E, tangan hampa berarti sia-sia. Nah, maka yang paling tepat sini adalah yang cuci tangan ini, ya, karena ia tidak ingin ikut campur dalam kesalahan yang dilakukannya. Ia tinggal ingin mendapatkan hukuman yang lebih berat, ya, daripada temannya itu, walaupun dia yang mengajak terlebih dahulu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B.